Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama dan yang paling utama, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan marilah kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, di mana takwa ini yang akan menyelamatkan diri kita pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik atau penguasa hari pembalasan secara mutlak. Kemudian semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salawat dan salam kita haturkan kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir Aisarut Tafasir, dan kita telah sampai kepada sebuah surat yang berceritakan mengenai hari kiamat, yaitu ada 26 ayat, yaitu surat Al-Ghasyiyah, yang artinya adalah hari kiamat atau hari pembalasan. Ini menunjukkan kiamat itu disebutkan dengan beberapa nama, dan ini telah disebutkan di dalam Al-Quran dengan beberapa nama yang itu menggambarkan akan keadaan hari kiamat. Ya. Lalu mengapa surat Al-Ghasyiyah ini atau kiamat itu disebut dengan Al-Ghasyiyah, yang dijadikan nama surat di dalam surat yang akan kita sampaikan ini? Insya Allah akan disampaikan pada tafsir pada kesempatan malam hari ini, insya Allah ta'ala. Kita pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca surat Al-Ghasyiyah ayat 1 hingga ayat ke 16 ya. Ayat pertama hingga ayat ke 16 ya, yaitu tentang hari kiamat, kemudian juga gambaran neraka, demikian juga gambaran tentang nikmat surga secara umum. Ya, kita baca dari ayat pertama hingga ayat 16, Bapak Ibu. Ya, sudah hafal nih surat Al-Ghasyiyah? Ya, insyaallah. Ini kalau diikuti dan nanti rutin menghafalkan sendiri, selesai ini bisa ya, selesai hafalannya bisa hafal juga ya. Ya. Masya Allah ya. Ya, surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai ayat 16. Jadi kalau yang belum hafal nanti berusaha satu pekan ini menghafal. Seperti itu. Syukur-syukur nanti ada yang bisa menerima setoran ya. Menerima setoran bisa. Kalau yang sudah hafal, insya Allah akan tambah hafal. Ya, kita baca dulu Bapak Ibu, dimulai dari ta'awud dan dilanjutkan dengan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini bareng atau gantian?
Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyu mabsusah. Ya. Sampai sini dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat 17 hingga ayat terakhir. Ya. Di awal-awal surat ini kalau kita perhatikan huruf-hurufnya itu banyak dari huruf halqi, ya, yang keluar dari tenggorokan. Apa saja Bapak Ibu? Huruf halqi ada 6. Apa? Berapa? Kha. Terus? Ghain. Terus? Ha. Apa lagi? Ain, ya. Apa lagi? Nah, udah 4, kurang 2 lagi. Apa? No? Qaf? Ya, qaf. Apalagi terserah. Apa lagi? Ha. Berarti sudah. Kaf. Ya. Ya, udah 6 berarti ya. Hamzah. Oh, berarti masih ada 7. Ada lagi. Ya, pasangannya Hamzah apa? Ha. Qaf sama kaf itu tidak termasuk, cuma berdekatan, tetangga itu, tetangga. Ya, jadi tenggorokan atau kerongkongan itu sini. Nah, nanti ada paling bawah, pangkal tenggorokan paling bawah. Itu letaknya di situ adalah ha sama alif atau hamzah. Ha a di sini. Ya. Nanti tengah-tengah itu adalah ha a, ha sama ain, ha a, ya. Terusan yang paling paling atas itu kha sama gha, kha sama gha. Nah, kalau kaf sama qaf itu bukan kerongkongan atau tenggorokan, tetapi lidah. Maksudnya lidah, cuma yang paling belakang, paling belakang. Kalau qaf mengucapkannya maka bunyinya o. Kenapa? Karena dia lidahnya diangkat, gitu. Lidahnya diangkat. Kalau kaf itu tidak. Kemudian kalau kaf keluar desis atau angin. Kalau ko tidak. Ko gitu. Nah, ini di awal-awal kita perhatikan banyak huruf halqi, yaitu ada hal, ata, hal itu ya. Jadi jangan keliru nanti hal, nah, salah hal gitu ya. Atau alhamdulillah, alhamdulillah. Pak, angsal arisan Pak, alhamdulillah. Ya, nah, itu saking ya mungkin bersyukurnya lebih gitu ya. Jadi tidak alhamdulillah tapi alhamdulillah. Nah, itu jadi mengetahui itu jadi penting ya, biar tidak keliru pengucapan. Kha sama gha juga jangan, itu satu tempat. A, ha seperti ha itu lembut ya, ha itu lembut. Hal ataka ha, hadisul ghasyiyah gitu. Ha ya seperti itu. Kemudian a
Nah, ini memang kalau orang Banyumas itu memang identik. Kalau A itu ya nga. Ya, dulu saya pas baru pertama belajar di pondok, baru sebelum 1 bulanan lah ya. 1 bulan waktu itu ada pelajaran bahasa Arab. Nyebutin huruf ini, antum dari Banyumas ya? Lu kok tahu Ustaz? Ketahuan ini. Antum dari Purwokerto? Iya. Itu. Kamu iya seperti itu ngapak gitu ya. Itu memang itu subhanallah. Mungkin sampai sekarang pun saya belum benar-benar 100% betul ya. Ya, seperti itu. Jadi banyak huruf halqi ya itu. Jadi di tenggorokan atau kerongkongan itu ya ada 6 ya, ada 6 hurufnya. Ya, kita baca dulu nanti. Ini hanya serba-serbi ya, tambahan sekedar tambahan untuk pengetahuan terkait dengan tajwid. Nah, jadi tajwid itu ada pertama kali itu belajar makharijul huruf, tempat keluarnya huruf ya. Tempat keluarnya huruf. Ada kerongkongan, tenggorokan, kemudian lisan, lidah itu paling banyak huruf di situ. Terusan apa? Bibir, apalagi hidung, khayshum yang keluar dari hidung. Nah, itu huruf-huruf mad. Jadi kalau membaca Al-Quran kok keluarnya dari hidung itu keliru. Ya, kan ada orang baca gunjem itu keluar dari hidung itu keliru. Jadi yang mana yang keluar dari hidung itu yang mad. Jadi aslinya Bapak Ibu kalau baca Quran itu kalau hidungnya kita bimpet, ini sebenarnya nggak merubah suara. Kecuali ya nggak berubah suara kecuali yang memang keluar dari situ. Nah itu kalau nggak keluar situ kan sini kan nggak mungkin mempengaruhi. Aslinya seperti itu aslinya ya aslinya. Maka belajar Quran luar biasa, tidak akan habis kita mengkaji Al-Quran. Dari membacanya saja ada tajwid ya seperti itu ya. Nah nanti apalagi nanti bacanya ya tahsin seperti itu, kemudian apa namanya nanti tafsirnya, kemudian ada usul tafsirnya dan seterusnya. Ini banyak sekali sebenarnya apa ilmu yang bisa dikaji dalam masalah Al-Quran itu tidak akan habis, tidak akan habis. Ya, di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Taslana ron hamiyah. Nah, ini taslana ronha. Ini hukumnya apa Bu? Ronha. Hukumnya apa? Idhar ya. Karena makanya disebut idhar halqi atau idhar hakiki. Huruf idhar, nun sukun atau tanwin ketemu 6 huruf tadi, maka dibaca tidak boleh dengung ya, harus jelas naron ha ya, naron hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu api neraka. Tusqa min ainin aniyah, ainin ini juga sama, min ainin aniyah ini juga sama. Diberi minuman dari sumber mata air yang sangat panas. Jadi penghuni neraka pun tetap dikasih minum dan dikasih makan. Cuma bagaimana keadaan makanannya? Minumannya di sini disebutkan tusqa min ainin aniyah, diberi minuman dari sumber mata air yang sangat panas. Ini benar-benar panas terus, diminum dalam keadaan panas, bukan pas baru ngecor itu ya panas nanti dingin, tidak, tapi panas terus dan diminum dalam keadaan panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Kalau tadi minumannya, sekarang makanannya, menunya apa? Yaitu tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Makanannya itu buah yang berduri. Bukan durian ya, nanti dalamnya bukan, benar-benar memang dimakan dalam keadaan sama durinya. Di dalam ayat yang lain disebutkan zakum, buah zakum. La tusminu wa la yughni min ju', yang
efeknya makanan tersebut yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Ya, ini subhanallah, menunjukkan apa? Ya untuk siksaan. Makanan kalau di dunia itu identik dengan kenikmatan, ini bukan nikmat lagi. Wujuhu yauma idzin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Tadi berkaitan dengan kondisi penghuni neraka, sekarang masuk ke dalam permasalahan kondisi atau keadaan penghuni surga. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Lisa'iha radiyah, merasa senang karena usahanya sendiri. Perhatikan, ini keadaannya itu sesuatu yang bertolak belakang ya. Nah, ya seperti itu. Jadi keadaannya kalau tadi penuh dengan siksa, nanti ini penuh dengan nikmat. Fi jannatin 'aliyah, mereka dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Ya, jadi tidak ada omongan yang tidak baik. Di surga itu tidak ada omongan yang tidak baik. Semua omongnya itu baik. Ya. Kecuali di dunia, kalau di dunia omongannya pasti ada yang tidak baik. Kadang orang baik saja, kadang-kadang omongnya ada yang tidak baik ya. Maka bagaimana supaya kita merindukan surga, yang berusaha mencontoh atau meniru keadaan yang di surga. Misalnya omongannya baik, maka kita berusaha juga ngomong yang baik. Tidak terdengar di surga itu perkataan yang tidak berguna, ya, seperti itu. Jadi semuanya itu bermanfaat dan baik. Fiha ainun jariyah, di sana ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Ya, seperti itu. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarobiyu mabatsusah, dan permadani-permadani yang terhampar. Ya silakan tadi dicontoh saja, misalkan ada mata air, misalkan rumahnya mau dibuat seperti itu ya, ada sungainya, itu mungkin ya niru. Paling tidak yang tersebutkan secara umum di sini, tidak secara detail, tidak bisa gitu. Ya, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan, dipannya ditinggikan gitu mungkin ya. Gelas-gelas yang tersedia dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, permadani-permadani yang terhampar. Meskipun di dunia berusaha mendapatkan kenikmatan secara sempurna, tetap ada kekurangan. Ya, contoh makanan itu kan ada batasnya. Kemudian tidak mungkin kita makan terus. Terusan apa lagi? Menimbulkan efek, nanti harus ke belakang ya, seperti itu nggih. Nah, tetapi kalau di surga tidak menimbulkan yang seperti itu. Nah. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan makna dari ayat-ayat tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat, hari pembalasan, al-ghasyiyah. Hadza khitabun min Allah. Ini merupakan pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada siapa? Di sini disebutkan li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini, sudahkah datang kepadamu, di sini, kamu di sini adalah maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun juga bisa dibawa kepada makna yang lain, siapa saja yang pantas untuk menerima kabar ini. Yaqulu lahu fihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka naba'ul ghasyiyah. Seakan-akan ayatnya itu berbunyi seperti ini. Belumkah atau sudahkah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah, yaitu hari kiamat, hari pembalasan. Wa khabaruha al-'azim, di mana beritanya itu begitu besar. Di zaman dahulu, ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, ini terjadi simpang siur di tengah masyarakat. Ya, berselisih pendapat, berselisih manusia berkaitan dengan sebuah berita yang besar. Yaitu tentang apa?
Pertama diutusnya Nabi Muhammad, kemudian tentang hari pembalasan yaitu hari kiamat. Kemudian berkaitan dengan Al-Qur'an yaitu amma yatasaalun. Mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il adzim. Berkaitan dengan berita yang besar. Salah satu maknanya berita yang besar itu adalah hari kiamat. Nanti insyaallah akan kita sampai pada surat tersebut yaitu surat An-Naba. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat yang beritanya itu merupakan sangat agung, sangat besar. Wa hadithuha al-muhil al-mukhif, yang kejadiannya itu sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Ini. Maka di sini kenapa disebut hari kiamat kita sampaikan. Disebut dengan al-ghosyiyah. Kenapa al-ghosyiyah? Kiamat itu disebut dengan al-ghosyiyah namanya. In lam yakun ataka faqad atakal an. Jika belum datang berita tentang kiamat kepadamu, maka sekaranglah telah datang kepadamu. Innahu haditsul qiyamah allati taghsyan nasa bi ahwaliha. Ini. Mengapa al-qiyamah, hari kiamat disebut dengan al-ghosyiyah? Karena kejadiannya hari kiamat itu adalah yang membuat manusia itu pingsan ya. Membuat manusia itu pingsan. Seperti itu. Dengan kejadian tersebut. Gonjang-ganjingnya, huru-haranya membuat manusia itu pingsan. Nah, subhanallah. Wa su'ubatu mawaqifiha, dan kenapa pingsan manusia ketika itu? Karena beratnya, sulitnya keadaan ketika itu. Washtidadu ahwaliha, dan kerasnya keadaannya, kondisinya. Wa ilaika aradun sari'an li ba'di ma yajri fiha. Maka di ayat-ayat setelahnya dijelaskan bagaimana tidak ngeri hari kiamat tersebut. Disebutkan di ayat berikutnya, wujuhu yauma idzin, wajah-wajah pada hari itu, wajah-wajah pada hari itu taksyahumul ghosyiyah, mereka itu ketakutan dengan datangnya hari kiamat sampai pingsan. Khasyi'ah, dzalilah, tertunduk, wajah-wajah tertunduk ketakutan. Nasibah, nasibah, wujuhu yauma idzin khasyi'ah nasibat. Ada yang terputus nih. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Oh, maaf, ini kelewat ya. Kelewat. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah pada hari itu tertunduk ketakutan. Dalilah. Amilatun nasibah. Perbuatan mereka, amal-amal mereka itu adalah mereka bekerja keras lagi kepayahan. Sudah tertunduk ketakutan, kemudian mereka bekerja keras penuh dengan kepayahan. Dzat nasabin wa ta'abin min jarris salasil wal aghlal. Yaitu hari di mana ketika itu penuh dengan kesusahan, kesulitan, penuh dengan rasa capek dan seterusnya. Dan tidak berhenti. Karena apa? Penuh dengan salasil. Salasil itu apa? Salasil itu rintangan-rintangan, wal aghlal, belenggu-belenggu. Wa taklif asyakil a'mal, dibebankan beban yang berat. Mereka seperti kerja rodi, tetapi sangat berat sekali. Seperti itu. Taklif asyakil a'mal, diberi beban dengan kerja yang begitu berat. Kemudian di ayat yang selanjutnya, tasla naron hamiyah, mereka akan memasuki api yang sangat panas. Ayataridu naron, mereka akan masuk ke dalam api yang panas. Ya, kemudian ayat yang berikutnya, tusqa fiha min ainin aniyah, mereka diberi air minum dari air yang mendidih. Fiha, tusqa fiha, mereka diberi minum di dalamnya, min ainin aniyah,
dari air yang panas. Qad balaghat anaha, dan panasnya itu sudah sampai kepada puncaknya. Balaghat anaha wantahat ila ghayatiha, sampai kepada puncaknya panas. Padahal kita mengetahui berdasarkan hadis Nabi Muhammad, panasnya api neraka itu apa? 70 kali lipatnya panasnya api di dunia, dan ini yang paling puncak seperti itu disebutkan di sini. Tasla naron hamiyah, panas yang sudah sangat puncaknya, paling pol seperti itu. Fi hararatiha, dalam derajat panasnya. Hadza huwa syarabu, dan ini merupakan menu minuman penghuni neraka. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Ya, hendaknya kita banyak berdoa sebenarnya Bapak Ibu. Setiap doa sebenarnya kita banyak meminta perlindungan dari api neraka harusnya. Ya, karena ini sangat darurat sekali sebenarnya untuk diri kita. Cuma seringnya kita lebih banyak ke dunia. Ya mikirnya ya Allah, ya, lebih banyak urusan dunia. Jadi jadi banyak meminta supaya diminta perlindungan atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sunnah Nabi Muhammad SAW ketika membaca Al-Qur'an, kemudian sampai ke ayat yang berkaitan dengan azab, kita berhenti sejenak, kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Contohnya doanya apa? Allahumma ajirna minan nar, misalkan. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, seperti itu. Seperti itu. Jadi meminta supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, seperti itu. Ya Allah, peliharalah diri kami dari siksa api neraka. Amma ta'amu, kalau tadi minumannya dikasih minuman dengan air yang sangat panas yang derajatnya itu sampai titik puncaknya. Adapun makanannya, fa innahu laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Maka makanannya adalah buah dari pohon, atau apa tadi? Diberi minum dari tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Jadi makanannya itu berduri. Wallahu alam, ini saya berapa tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun yang lalu saya membaca ini dori, mau menyampaikan ayat ini. Berduri, dori, apakah kata duri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab? Dori jadinya duri. Bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, saya perhatikan, bisa jadi ini. Bisa jadi kata duri dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari kata dori, seperti itu. Makanan mereka adalah pohon yang berduri. Qabihul laun, selain berduri, laun warnanya itu buruk. Pokoknya orang menyenangkan lah, buah tapi warnanya saja sudah tidak menyenangkan. Khabithut ta'mi, rasanya begitu ya pahit atau mungkin sangat buruk sekali, jelek sekali. Ya. Muntinurrih, kemudian aromanya busuk, sudah berduri, warnanya dilihat saja sudah tidak menyenangkan, kemudian rasanya sudah tidak enak, sangat tidak enak, kemudian baunya juga busuk. Kita aja makanan buah sudah busuk saja, padahal itu sebelumnya enak ya, misalkan di toko buah itu kadang kan pada yang ini kan disemikirkan itu aja nggak ada yang mau beli itu kan ya. Apalagi ini sudah semuanya nggak ada yang baiknya, nggak ada sesuatu yang bisa diharapkan apanya gitu ya. Nah, ini. Masya Allah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ancaman siksa api neraka ini. La yusminu akiluhu, tidak menyebabkan orang yang memakan itu gemuk. Wala yughni minju, tidak mencukupi dirinya dari tidak membuat menghilangkan lapar. Seperti itu. Tidak mengenyangkan, tidak membuat gemuk, tidak membuat kenyang. Dan bagaimana kenyang? Bagaimana gemuk? Ini bisa dibayangkan ususnya bagaimana makan seperti itu. Ya. Udah minumnya sudah panas, makanannya kayak gitu kondisinya. Masya Allah. Hadhihi
halu man kafara, inilah keadaan orang yang kufur, yang kafir. Wa fajara, dan berbuat kefajiran, kemaksiatan, kafara billah, yang kufur kepada Allah, wa bi ayatihi, kepada ayat-ayatnya, wa liqaihi, kepada hari perjumpaan dengannya, yaitu hari kiamat, wa rasulihi, dan kufur kepada rasulnya. Au fajara an taati rasuli, taatillahi wa rasulihi, atau dia bermaksiat, membangkang Allah dari mentaati Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulnya. Fatarokal faraid, meninggalkan yang diwajibkan. Wa ghasyiya al maharim, dan dia tenggelam, ya, tenggelam di dalam hal-hal yang diharamkan. Seperti itu. Hadhihi wujuh, dan ini dari satu sisi, ya. Ini dari beberapa sisi ngerinya siksa api neraka. Kemudian di sisi lain wujuh yauma idzin na'imah. Kemudian wajah mereka itu pada hari itu na'imah. Ini dari satu sisi kondisi penghuni neraka. Kemudian sisi yang lain menceritakan tentang kondisi penghuni surga. Wujuh yauma idzin na'imah. Ada banyak wajah yang pada hari itu na'imah. Na'imah itu penuh dengan kenikmatan, berseri-seri. Nadrotan hasanah, nadrotun hasanah, yaitu bunga, kemudian berseri-seri, kemudian baik wajahnya. Fa innaha li sa'iha radiyah, merasa senang karena usahanya sendiri. Kalau tadi apa sebelumnya? Amilatun nasibah. Kalau ini apa? Li sa'iha radiyah, ridho dengan hasil usahanya sendiri. Subhanallah. Ini mengenai keadaan penghuni surga. Li sa'iha fid dunya, disebabkan, salah satu sebabnya karena usaha mereka di dunia. Wa huwa imanuha, yaitu keimanan, beriman kepada hari akhir. Ini akibatnya kelak mendapatkan keridhaan, dan dia ridho terhadap perbuatannya tersebut. Wa sabriha imanaha, dan karena dia itu bersabar di atas keimanan. Wa jihadiha imanaha, wa jihaduha imanaha, dan dia telah memperjuangkan keimanannya. Seperti itu, dia memperjuangkan keimanannya. Wa taqwaha imanaha, dan dia telah bertakwa dengan keimanannya. Wa amaluha as-salih ashabu hadhil wujuh radun bi a'malihim, dan mereka telah beramal soleh. Mereka adalah pemilik wajah-wajah yang ridho terhadap amal perbuatan mereka sendiri. Ridho itu ridho dengan perbuatan mereka sendiri. Sangat senang sekali dengan hasil usaha mereka sendiri yang ketika di dunia, dan mendapatkannya di akhirat. Lima ra'au min sawabiha wal jaza alaihi. Ketika mereka sampai ridho terhadap hasil usaha mereka sendiri, yaitu senang dengan hasil usaha mereka sendiri. Ketika mereka melihat pahala diberikan kepada mereka, dan balasan dari perbuatan mereka, amal mereka kemudian diberikan kepada mereka, akhirnya mereka senang. Ya, di dunia saja orang yang sudah kerja keras kemudian di saatnya mendapatkan upah kan senang gitu. Kayak tukang-tukang kan biasanya hari apa yang senang mereka wajahnya? Hari Sabtu, ya kan, setuan ya, atau mungkin pegawai tanggal muda misalkan beda wajahnya, tanggal tua sama tanggal muda gitu kan, beda seperti itu. Nah ini, apalagi balasannya itu yang kekal abadi dan kenikmatan yang tiada tara, yaitu di surga. Kemudian di ayat yang berikutnya, fi jannatin aliyah, mereka berada di dalam surga yang tinggi, la yuqadiru alaha, yang tidak ada yang bisa melebihi tingginya lagi. La tasma'u fiha laghiyah, meskipun nanti di surga itu juga bertingkat-tingkat ya.
bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi nopo? Surga paling tinggi? Surga Firdaus. Kalau surga Firdaus itu surga yang paling tinggi juga yang paling tengah, di posisi tengah. Nah, ada sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau itu termasuk pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau biasa pernah bermalam ya bersama Rasulullah, kemudian biasa mempersiapkan wudhu beliau, kemudian keperluan seharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kamu mau apa? Kamu kepengen apa? Mintalah. Maka sahabat tadi Rabi'ah menjawab, aku kepengen tetap menemanimu, bersamamu wahai Rasulullah di surga. Kalau Rasulullah pasti surganya yang paling tinggi. Jadi dia cita-citanya itu bukan hanya masuk surga, tetapi apa? Bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi enggak? Ternyata sahabat Rabi'ah menjawab, tidak ada, cukup itu saja. Itu sudah cukup. Ya, itu pemberian yang begitu sangat besar sekali. Maka Rasulullah mengatakan, bantulah diriku untuk mewujudkan cita-citamu yang mulia tadi dengan engkau itu memperbanyak sujud. Jadi jadi hendaknya kita itu bersemangat ya, bersemangat untuk meraih cita-cita yang tinggi. Tidak ada cita-cita yang melebihi. Yang paling tinggi itu adalah cita-cita bagaimana seorang itu bisa masuk surga. Itu cita-cita yang paling tinggi. Maka mintalah supaya masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Ya. Kemudian di sini lanjutkan, berada di dalam surga atau taman yang tinggi, surga yang tinggi, la tasma'u fiha laghiyah, tidak terdengar di dalamnya ucapan yang sia-sia, ai kalimatun batilah, yaitu ucapan yang batil, tanhusu sa'adatuhum, ya, yang menyebabkan apa? Bisa mengganggu kebahagiaan mereka. Namanya ucapan itu pasti kan sesuatu perkara yang paling ringan yang tidak bisa dipungkiri, itu bisa mengganggu merusak kebahagiaan, ya kan? Merusak kebahagiaan. Misalkan ada orang bahagia ya, hidup bahagia misalkan. Ini ada yang hasad ngomongin di sana. Bagaimanapun dia tidak mau dengar, tetap pasti berpengaruh. Nah, kalau di surga tidak ada sama sekali. Benar-benar sesuatu yang bisa menyebabkan tidak bahagia itu dihilangkan. Ya. Jadi bahagianya itu benar-benar tidak ada yang menghalangi sama sekali, walaupun hal yang sangat remeh sekali, berupa ucapan. Wala kalimatun nabiyah tuqlaqu rohatuhum, atau ucapan yang buruk, ya. Ucapan yang buruk yang mengganggu istirahat mereka. Fiha ainun jariyah, di dalam surga tersebut ada mata air yang mengalir, min ghairi ukhdudin hafrin laha. Mata air mengalir tapi tidak ada lubang atau rongga yang seperti di dunia. Ya. Tidak ada galian seperti itu, hanya benar-benar mengalir. Tidak ada galian. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada apa? Surur apa? Yaitu dipan-dipan yang ditinggikan. Sururum marfu'ah, dipan-dipan yang ditinggikan. Qadaron wahalan, ditinggikan dari sisi kadarnya, takarannya, halan keadaannya, atau makanan atau tempatnya ditinggikan. Semuanya ditinggikan, bukan hanya tinggi ukurannya, tetapi juga tinggi keadaannya, tinggi tempatnya, seperti itu. Masya Allah. Wa akwabun maudu'ah, dan gelas-gelas yang ditata. Wa akwab akdah la uralaha min dhahabin wa fiddah, yaitu gelas-gelas yang terbuat dari emas dan perak. Maudu'ah yang diletakkan di syurbihim, untuk minumnya penghuni surga. Insya'u syaribu, jika mereka ingin, mereka minum. Bi aidihim, dengan tangan mereka langsung. Au nawalathum ghilmanuhum,
Bisa minum langsung ambil atau dilayani ada hilman, itu apa namanya? Pelayan-pelayan yang membawakan kemudian memberikan minum seperti itu. Atau dilayani. Bisa minum sendiri atau dilayani. Hilmanun di surat apa? Al-Waqiah ada ya. Ada pelayan-pelayan yang melayani. Dzaka launun minasyarab. Ini merupakan minuman penghuni surga. Ammal firasyu fa innaha sururum marfu'ah. Itu minumannya. Adapun firash yaitu tempat duduk mereka atau tempat tidur mereka, maka sururum marfu'ah, yaitu dipan-dipan yang ditinggikan. Maaf, ini sepertinya ada apa, cetakannya ada yang ini ya. Apa tulisannya ada ini, jadi kamu ya. Terakhir Bapak Ibu, ayat ke-15 hingga ayat 16. Wa namariku masfufah wa zarabiyu mabthusah. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani-permadani yang terhampar. Wasaid qad saffat lirohati walittika ilwahidah. Wasaid itu bantal-bantal telah tersusun supaya mereka itu untuk bisa beristirahat, ya. Rehat, walitika kemudian bersandar, al-wahidah bersandar sendirian, ila janbil ukhra kemudian ke samping dan seterusnya, tonafis, zat, khamail, mabthusah, mafrusyah huna wa hunaka. Jadi penuh dengan bantal-bantal yang tersusun. Ya, mau milih yang di mana silakan. Demikian juga permadani-permadani yang terhampar. Hadhihi lamhatun khatifah anid daril akhirah ta'tabiru dzikra lidzakirin. Ini sebagai pengingat dan motivasi bagi orang-orang yang menginginkan negeri akhirat. Wa'idhah lil muttaqin, dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa supaya bersemangat untuk mendapatkan kenikmatan surga. Ya. Kemudian kita akhiri dengan pembahasan ini, yaitu dengan kesimpulan ya Bapak Ibu. Yang pertama, penetapan keyakinan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Dengan apa? Menyebutkan secara sekilas tentang kondisinya. Tadi disebutkan dari ayat 1 dan seterusnya kan sekilas. Detailnya bagaimana tentunya kan lebih lagi ya. Ini secara sekilas, gambaran secara sekilas. Ya, kemudian yang kedua, di antara nama hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah. Karena apa? Li'annaha taghsyan nas bi ahwaliha, yaitu membuat pingsan orang ketika itu, manusia ketika itu karena ngerinya hari kiamat. Kemudian yang ketiga, penjelasan bahwasanya di dalam neraka itu penuh dengan kesusahan. Kebalikannya dengan keadaan surga, maka tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, dan semua adalah penuh dengan kenikmatan. Dan yang terakhir, min mu'limatin nafsi al-basyariyah, di antara perkara yang bisa mengganggu jiwa manusia adalah lahul kalam, adalah ucapan yang sia-sia, wa kadzibuhu, dan ucapan dusta, batiluhu, dan yang batil, wa huwa ma yunazzahu anhul mu'minun anfusahum, yunazzihul anhul mu'minun anfusahum. Dan ini perkara yang seperti ini, ucapannya seperti itu adalah orang yang beriman itu berusaha membersihkan dirinya dari ucapan-ucapan yang demikian, karena ini bisa mengganggu jiwa manusia. Ya. Jadi kita di dunia berusaha untuk apa? Menghilangkan atau menghindari perkataan-perkataan yang sia-sia. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah pembahasan seperti ini akan dibahas lagi di dalam surat An-Naba, akan disinggung lagi. Ya, mungkin ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ini. Ya, terima kasih atas perhatian. Apabila ada kekeliruan saya minta maaf. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Ghasyiyah pada bagian kedua pada pertemuan selanjutnya insyaallah, di ayat 17 hingga ayat
seterusnya hingga ayat terakhir. Ya. Kita akhiri saja ngajian tafsir pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.